Sementara itu pemirsa memasuki hari ketiga pencarian korban kapal tenggelam di perairan Danau Toba, tim SAR gabungan mengevakuasi dua jenazah berjenis kelamin perempuan yang ditemukan warga. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Pematang Raya untuk diautopsi dan dilakukan proses identifikasi. Pasca tenggelamnya kapal motor KM Sinar Bangun di Danau Toba, tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian korban. Memasuki hari ketiga pencarian korban, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi dua jenazah korban kapal tenggelam jenis kelamin perempuan ke Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun. Korban pertama ditemukan warga sekitar pukul 7 WIB dan berhasil dievakuasi tim SAR pukul 8.30 WIB. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di bibir Danau Toba di Desa Tambun Raya, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, sekitar 1,5 km dari Pelabuhan Tigaras. Awal keberadaan korban tersebut diketahui berkat informasi yang didapatkan dari warga yang melapor ke pihak Basarnas. Korban kedua ditemukan sekitar pukul 10 WIB di Desa Sipolha, Kecamatan Pematang Sidamanik. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Tuan Ronda Hamin, Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun untuk diautopsi dan dilakukan proses identifikasi korban. Sesuai temuan tadi, informasi dari masyarakat keluarga korban, pada pukul 07.00 itu ada penemuan korban dari keluarga korban sendiri bahwa ditemukan satu korban di daerah Java. Pada pukul 7 kami gerakkan tim dari Posal 4 untuk mengevakuasi korban, dan memang ternyata benar ada korban yang korban dari KM Sinar Bangun, jenis kelamin perempuan, kondisi meninggal dunia. Sudah kita evakuasi ke posko kita di Tigaras. Selanjutnya akan diproses DPI, dari DPI akan dilanjutkan ke Rumah Sakit. Sementara ini hasil identifikasi yang didapatkan dari tim Polda Sumut, korban pertama bernama Fahrianti, berumur 47 tahun, yang merupakan warga Binjai, sedangkan korban kedua masih dalam proses identifikasi. Hingga saat ini terdata korban kapal kayu yang tenggelam di perairan Danau Toba berjumlah 192 orang berdasarkan laporan dari pihak keluarga. Jumlah korban yang berhasil dievakuasi bertambah menjadi 21 orang, dengan rincian 18 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan 3 orang lainnya dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Irwansyah Sitepu melaporkan.